Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrat Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan li sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wal malaikatil muqarrabin wal hafadhah wal karubiyin wa ila hadratin nabiyullah Khidir alaihi salam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Hadiyatan minna ila arwahi masyikhina wa li murabbi ruhina wa li muallimina wa li mursyidina wa li ulama'ina wa liman ajazana wa li musannifna wa li muassis nahdlatul ulama ajma'in, khususan ila musannif kitab Sulamut Taufik al-alama asy-syaikh Habib asy-Sayyid Abdullah bin Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wa ahli silsilatihim wa muridihim wa muhibbihim wa jama'iyatihim radhiyallahu anhum. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Tsumma ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa ila ruhi man fataha hadil qaryah wa man aqamaha wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al-ahya'i minhum wal amwat ghafarahumullah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu, jamaah pengajian kitab Sulamut Taufik, mugi-mugi ingkang hadir ingkang ngrungokno angsal barokah manfaat maslahah wa ni'mata wassalama wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin ingkang minulya, monggo sing dereng niat diniyati golek ilmu lillahi ta'ala lan iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, masih tentang rukun salat, nggih, masih tentang rukun salat. Halaman 23. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisah asyara utawi rukun salat yang ke-15 iku as-sholatu maca sholawat alan nabiyyi ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqalluha lan utawi sedikit-dikitnya membaca sholawat iku Allahumma sholli ala Muhammadin, maca kalimat Allahumma sholli ala Muhammadin. Asadisa asyara
lan utawi rukun salat yang ke-16 iku assalamu salam aquluhu utawi sedikit-dikitnya bacaan salam iku assalamu alaikum assalamu alaikum. Para hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, tentang rukun Islam rukun salat yang ke-15 al-khamisah asyara itu adalah membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-salatu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Hampir semua ulama mazhab itu sepakat bahwa membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi ketika tasyahud akhir itu dibaca pada tasyahud akhir, sepakat. Tetapi perbedaannya, ada yang mengatakan membaca sholawat itu hukumnya sunnah, ada yang mengatakan membaca sholawat saat tasyahud akhir hukumnya rukun atau fardu atau wajib. Ya. Nah, menurut para ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki, membaca sholawat ketika tasyahud akhir itu hukumnya sunnah. Ya, ingat-ingat. Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki itu membaca sholawat ketika tasyahud akhir hukumnya sunnah. Kalau pendapat dari mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, membaca sholawat saat tasyahud akhir itu hukumnya wajib. Nah, beda. Ya, berbeda pendapat biasa. Makanya saya sering memberikan banyak keterangan tentang perbedaan agar kita saling memahami dan saling menghormati. Nah, kalau misalnya ada orang mazhab Hanafi bacaan at-tahiyat sunnah, bacaan sholawat sunnah, duduk tahiyat akhirnya kok cepet, ya, berarti kita bisa menyimpulkan barangkali orang itu pengikut mazhab Hanafi. Kalau duduk tasyahud akhirnya lama, suwe, kan? Sebab membaca tahiyat lengkap, membaca sholawat Ibrahimiyah lengkap, ditambah sunnah sebelum salam berdoa. Oh, ini mungkin mazhab Syafi'i. Jadi enak kalau kita bisa membedakan tata cara sholat di dalam setiap pendapat ulama, itu enak, tidak saling menyalahkan. Para hadirin rahimakumullah, bacaan sholawat apa yang dibaca di dalam tasyahud akhir, di dalam kitab ini tidak dijelaskan bentuk bacaan sholawat apa kalimatnya. Tetapi di situ ada wa aqalluha, sedikit-dikitnya untuk menutup rukun di dalam sholat itu membaca Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sudah cukup itu. Tuh, bagaimana dengan wa ali? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, rukun sholat. Ditambah wa ala ali Sayyidina Muhammad, wa ala ali, ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kalau panjenengan sholatnya tergesa-gesa tetapi tidak mengurangi rukun sholat dan juga melakukan rukun dan sunnah, paling sedikit baca begini sholawatnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sudah cukup. Sudah cukup. Ya.
Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Boleh, boleh, boleh. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, cukup, cukup. Mari ngono salam, assalamualaikum, assalamualaikum, boleh. Nah ini harus paham tentang tata cara sholat, sehingga kita bisa menyimpulkan ketika ada orang sholatnya itu agak cepat loh nggih, bukan cepat sekali, agak cepat, tetapi memenuhi tumakninah, barangkali orang itu melakukan rukunnya saja, tidak melakukan sunnahnya, gitu ya. Ambil rukunnya saja, yo sah nih. Nah, para hadirin rahimakumullah, jadi sebagian dari ulama mazhab Syafi'i itu ada yang mengatakan hukum menambah wa'ala ali kepada keluarga Nabi Muhammad itu ada yang mengatakan wajib. Tetapi jumhur ulama di dalam mazhab Syafi'i menambah kalimat Allahumma wa'ala ali sayyidina Muhammad itu hukumnya sunnah. Ini jumhur mayoritas dari ulama Syafi'i. Ya, ini. Bagaimana dengan mazhab Hambali? Imam Hambali mengatakan ya lebih afdol itu menambah kalimat wa ala ali Muhammad. Ini mazhab Hambali. Jadi kalau kita pertemukan berbagai pendapat sebenarnya enggak beda sebenarnya, sama. Cuma aplikasinya itu yang berbeda. Para hadirin rahimakumullah, ya. Loh, kok bisa wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ali itu hukumnya sunnah, ya. Itu kalau kita mau ngaji tentang hal ini bisa kita buka kitab Kifayatul Akhyar karangannya Imam Taqiyuddin Al-Hisni, Abu Bakar Al-Hisni, ya, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1425 masih di Damaskus. Ada dalam kitab Kifayatul Akhyar. Bisa juga kita melihat kitab Nihayatul Zain karangannya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Asy-Syafi'i Al-Maki, ya, ulama Nusantara yang wafat di Makkah pada tahun 1897 Masehi. Kalau ingin belajar lagi ada lagi kitab yang namanya Hasyiyah Bajuri Syarah Fathul Qaribul Mujib karangannya Imam Ibrahim Al-Bajuri, rektor Al-Azhar yang ke-19 mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1860 Masehi. Banyak kalau kita belajar kitab para ulama-ulama, maka wawasan kita akan bertambah luas. Semakin faham terhadap perbedaan pendapat, semakin yakin dengan amalia yang dilakukan, tidak menyalah-nyalahkan amalia orang lain. Ini kalau sering kita ngaji berbagai guru dan berbagai kitab. Para hadirin rahimakumullah, di dalam sholawat tahiyat akhir apa yang paling afdol sholawatnya? Nah, menurut Imam Nawawi, ya, Al-Imam Al-Alama Al-Faqih Al-Muhaddis Al-Fahrul Fahamah, ya, Al-Hafidh Abu Zakaria Muhyiddin bin Sharaf An-Nawawi As-Syafi'i Ad-Dimashqi yang wafat tahun 1277 Masehi di Suriah. Beliau mengatakan bahwa yang paling afdol ketika orang membaca sholawat tahiyat akhir adalah membaca sholawat Ibrahimiyah. Ini pendapat dari ulama besar dari mazhab Syafi'i, Imam Nawawi rahimahullah. Jadi saya ulangi, sholawat yang paling afdol ketika dibaca pada tasyahud akhir adalah sholawat Ibrahimiyah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini namanya sholawat Ibrahimiyah. Itu paling afdol menurut para ulama. Nih. Para hadirin rahimakumullah. Kenapa sholawat Ibrahimiyah yang afdol? Ya, sebab sholawat Ibrahimiyah adalah salah satu sholawat yang maksurah, yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi sholawat Ibrahimiyah ini adalah sholawat yang langsung diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayatnya banyak sekali riwayatnya. Ada dalam kitab Sahih Tirmidzi, ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, ada riwayat Ali bin Abi Thalib, ada riwayat dari Talha bin Ubaidillah, ada riwayat dari Zaid bin Kharijah, ada riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhum. Banyak sahabat yang meriwayatkan kalimat syighut atau kalimat dari sholawat Ibrahimiyah. Makanya dikatakan oleh para ulama kita paling afdol. Sehingga dari Imam Syafi'i itu memakai sholawat Ibrahimiyah dimasukkan di dalam tasyahud akhir. Itu sholawat Ibrahimiyah yang dipilih oleh Imam Syafi'i dibaca di dalam tasyahud akhir. Itu dipilih. Kalau tambahan fil alamina innaka Hamidum Majid, kalimat hadis yang lain tanpa fil alamina, langsung innaka Hamidum Majid. Kalau ada kalimat fil alamina, itu berarti mengambil riwayat hadis dari Imam Baihaqi Asy-Syafi'i radhiyallahu an, ulama hadis bermadzhab Syafi'i yang wafat tahun 1066 Masehi, versi Imam Al-Baihaqi. Sekarang gini, biar kita paham, kalimat sholawat Ibrahimiyah itu beda antara versi yang diambil oleh Imam Syafi'i, yang diambil oleh Imam Hambali. Kalau kalimat Ibrahimiyah versi Imam Syafi'i itu begini, seperti yang kita baca, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sampai selesai fil alamina innaka Hamidum Majid. Ini adalah yang diambil oleh Imam Syafi'i rahimahullah yang wafat tahun 820 Masehi. Nah, versinya sholawat Ibrahimiyah dari Imam Hambali begini, hampir sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, ya, kama shallaita ala sayyidina tanpa sayyidina, mohon maaf, tanpa sayyidina. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka tanpa fil alamin innaka Hamidum Majid. Dilanjutkan Allahumma barik taruhannya Allahumma barik ala sayyidina Muhammad tidak? Ya. Loh, lali. Kata ngomong lali. Kama Allahumma barik Amarong? Tidak, bacaan tidak. Allahumma sholli ala, ini versi Imam Hambali. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka, enggak, versi Imam Hambali, innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah ini, jadi innakanya dua. Ini versi Imam Hambali. Kalau versi Imam Syafi'i lanjut sampai sholaita, ya, sampai Ibrahim, baru fil alamina innaka Hamidum Majid. Itu dua versi. Tidak usah kemudian salah-salah, tidak usah.
kedua imam ini saling menghormati. Jadi Imam Hambali itu muridnya Imam Syafi'i. Guru sama murid tidak pernah tengkar, saling menghormati. Kalau panjenengan pengikut Hambali, kita pengikut Syafi'i, ayo meniru adab akhlak beliau-beliau. Imam Syafi'i, gurunya Imam Hambali, menghormati Imam Hambali. Imam Hambali, santrinya Imam Syafi'i, juga adab terhadap Imam Syafi'i walaupun berbeda pendapat. Imam Syafi'i, santrinya Imam Maliki, juga saling menghormati. Imam Syafi'i, santrinya Abu Yusuf, santrinya Imam Hanafi, juga saling menghormati. Imam Bukhari, santrinya Imam Hambali. Imam Muslim, santrinya Imam Hambali. Abu Dawud, santrinya Imam Bukhari. Imam Tirmidzi, santrinya Imam Muslim, saling menghormati. Tidak usah. Ayo belajar kepada ulama-ulama dahulu. Kalau ada yang mengatakan kita ikut ulama salaf loh ya, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, maka akhlak Imam Syafi'i, akhlak Imam Hambali, akhlak Imam Hanafi, akhlaknya Imam Syafi'i, akhlaknya Imam Abu Dawud, akhlaknya Imam Tsauri, akhlaknya Imam Al-Lais, akhlaknya Imam Am-Munabbi, akhlaknya banyak. Mereka saling menghormati, saling mencari ilmu walaupun beda pendapat. Makanya saya garis bawahi, orang yang mengatakan ayo ke salaf, ayo ke ulama salaf, maka ambillah akhlak mereka, ambillah adab-adab mereka, berbeda pendapat tapi saling menghormati. Ini yang hilang para hadirin. Kembali ke salaf, tetapi menghafalkan hadis-hadis riwayatnya saja, tapi tanpa belajar adab-adab mereka, ya kosong ilmunya. Hafal berapapun hadis tanpa adab, tanpa akhlak, tidak ada apa-apanya. Akhirnya tidak belajar adab, tidak belajar akhlak. Ketika berbeda pendapat saling menyalahkan. Berarti krisis adab dalam mencari ilmu itu sekarang mulai menghilang di dalam jagat keilmuan Islam. Untungnya ada pondok pesantren. Ini para hadirin rahimakumullah. Wis balik-balik nang solawat. Nah, para hadirin rahimakumullah, ya, ada juga pendapat dari Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, ulama yang bermazhab Syafi'i, ya, seorang yang bergelar Imamul Qadhi di Lebanon, ya, Lebanon, yang wafat tahun 1932 Masehi di Beirut. Selama hidupnya beliau ini gencar untuk berkampanye mengantisipasi dari faham Wahabi. Ya, nah, beliau mengatakan sholawat yang paling afdol itu beliau mengatakan dalam kitab, ya, afdoliyah, ya, afdoliyah sholawat ala Sayyidis Sadat. Ini kitab beliau. Beliau mengatakan sholawat yang afdol di dalam tasyahud akhir adalah sholawat Ibrahimiyah. Ini para hadirin rahimakumullah. Nah, kemudian, ya, salah satu putra beliau, putranya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, yang bernama Taqiyuddin bin Yusuf An-Nabhani, pada tahun 1955 Masehi di Yerusalem, Palestina, mendirikan yang namanya Hizbut Tahrir. Ya, jadi tetapi kemudian itu menjadi partai politik loh ya, bukan aliran khilafah. Jadi pendiri Hizbut Tahrir adalah Imam Taqiyuddin bin Yusuf An-Nabhani. Beliau putra dari Imamul Qadhi Yusuf bin Ismail An-Nabhani, seorang qadhi Syafi'i. Ya.
Kemudian mendirikan partai politik lokal di Yerusalem namanya Hizbut Tahrir, yang kemudian secara lambat laun menyimpang menjadi ajaran khilafah. Hati-hati, Syafi'i itu. Kita harus paham itu Syafi'i. Ya, kok bahas ini. Baik lagi para hadirin. Jadi menurut beliau, sighat atau kalimat sholawat yang paling lengkap menurut beliau adalah sholawat Ibrahimiyah. Karena sahihnya di dalam hadis itu banyak yang menyatakan afdol, ya, sahih. Ini. Para hadirin rahimakumullah. Nah, tetapi ketika kita membaca sholawat di dalam tahiyat akhir, ya, di dalam keterangan kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madzahibil Imam Syafi'i yang dikarang oleh Profesor Dr. Syekh Mustafa Dzib Al-Buha, Profesor Dr. Syekh Mustafa Said Al-Khin, Profesor Dr. Syekh Ali Asurbaji, tiga ulama Kairo ini membuat kitab Al-Fiqhul Manhaji mengatakan bahwa orang yang membaca sholawat biar diterima dan sah sholawatnya itu ada 4 syarat. 4 syarat ketika orang membaca sholawat. Yang pertama apa syaratnya? 1, ketika tahiyat akhir sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan seterusnya itu minimal didengar oleh dirinya sendiri. Sebab Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad di dalam mazhab Syafi'i termasuk rukun qauli, rukun yang diucapkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah harus menggunakan nama Muhammad atau Rasul atau Nabi. Ya, sallallahu ala Muhammad sah, ada Muhammadnya. Shollu ala Nabi, ada nabinya, sah. Kalau di luar sholat, ya. Yang ketiga, ketika membaca sholawat wajib habis waktunya. Wajib menggunakan bahasa Arab, ya. Kalau kita membaca sholawat itu wajib menggunakan bahasa Arab. Yang keempat syaratnya adalah membaca kalimat sholawat itu harus tertib, tidak boleh dibolak-balik. Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sampai baca sholli ala Muhammad sayyidina Allahumma, tidak sah sholawatnya, harus urut, ya. Atau di dalam tasyahud akhir itu harus tertib, tahiyat dulu, kemudian baru sholawat, baru salam. Itu namanya fi tartibis sholah, ya, tertibnya sholat. Itu syarat, 4 syarat dari apa? Dari kitab Al-Fiqhul Manhaji, ya, ala madzahibi Imam Syafi'i. Nah, para hadirin rahimakumullah, kalau misalnya ada orang saya nggak pakai sholawat Ibrahimiyah nggak apa-apa, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting rukun sholawatnya dipenuhi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu rukun. Ditambahi wa ala ali sayyidina Muhammad, sunnah. Sudah selesai sebenarnya. Cuma para ulama kita menghimbau kepada kita semua yang afdol ya, yang utama di dalam sholawat tasyahud akhir adalah membaca sholawat Ibrahimiyah. Salah satu keutamaan dari sholawat Ibrahimiyah itu apa? Rasul dawuh ngeten di dalam pendapat Imam Ahmad As-Sawi, ulama Syafi'i yang wafat tahun 1825 Masehi di Kairo. Dalam kitabnya beliau mengatakan, ada hadis Imam Bukhari, barang siapa yang membaca sholawat Ibrahimiyah, maka aku ini Nabi Muhammad, maka aku kanjeng Nabi, ya, ini hadis, maka aku akan bersaksi baginya fi yaumil qiyamah, saya bersaksi baginya nanti di hari kiamat. Nah, ini keutamaan dari sholawat Ibrahimiyah.
Makanya beruntunglah orang-orang yang istiqomah sholat 5 waktunya, dan juga istiqomah dalam tasawuf akhirnya membaca sholawat Ibrahimiyah. Kenapa? Karena salah satu keutamaannya adalah orang yang membaca sholawat Ibrahimiyah baik di dalam sholat maupun di luar sholat, maka Kanjeng Nabi mengatakan, saya akan menjadi saksi baginya di hari kiamat. Subhanallah. Ini para hadirin. Jadi dibaca, okay? Dibaca. Walaupun Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sah rukun, ya sah. Tetapi mendingan kita mengambil afdolnya memakai sholawat Ibrahimiyah. Paham ya? Nah, para hadirin rahimakumullah, ya sementing paham, ya sementing paham. Nah, sekarang pertanyaannya begini, bagaimana dengan Sayyidina? Ya, ono sing ngomong Allahumma sholli ala Muhammad, ada yang menyatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, pakai Sayyidina. Bagaimana hukumnya? Silakan dipilih. Sampean memakai Allahumma sholli ala Muhammad, silakan. Pakai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, silakan. Tetapi garis bawah, mazhab Syafi'i, pengikut dari mazhab Syafi'i, pengikut dari Ahlussunnah wal Jamaah, pengikut dari Nahdlatul Ulama, itu dianjurkan untuk ketika baca sholawat qabla Muhammadin, sebelum nama Muhammad, biziyadati Sayyidina, ditambahkan dengan kalimat Sayyidina. Paham ya? Nah, ini mazhab Syafi'i menganjurkan untuk membaca Sayyidina. Loh, dalam hadis Kanjeng Nabi tidak ada kata Sayyidina. Kata siapa? Kata siapa? Nabi dawuh, ana sayyidu, saya adalah pemimpin sayyid. Ya, waladi Adam, keturunan Adam fi yaumil qiyamah. Loh, Nabi sendiri mengatakan ana sayyidu waladi Adam fi yaumil qiyamah. Hadis sahih Imam Muslim. Orang yang memanggil Sayyidina itu tidak hanya sekarang. Para sahabat Nabi, ada bernama Sa'id bin Hunayf, Sahal bin Hunayf. Itu beliau setiap ketemu Kanjeng Nabi selalu mengatakan ya Sayyidi, ya Sayyidi. Sahabat Kanjeng Nabi. Silakan dibuka kitab Al-Mustadrak karangannya Imam Hakim An-Nasaiburi As-Syafi'i. Dibuka. Ada riwayat sahabat yang bernama Sahal bin Hunayf radhiyallahu an, setiap ketemu Kanjeng Nabi Muhammad selalu mengatakan ya Sayyidi, ya Sayyidi. Tidak usah ragu-ragu para hadirin, yang mengamalkan Sayyidina monggo, yang tidak pakai Sayyidina juga monggo, tidak apa-apa, benar semua. Yang salah adalah adzan. Orang yang tidak pernah bersolawat tetapi sering berdebat. Ini ya. Para hadirin rahimakumullah, kita memanggil Kanjeng Nabi ya Sayyidina, ini penghormatan. Allah Subhanahu wa taala dawuh, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'dha. Ya, An-Nur ayat 63. Ya, janganlah kamu jadikan panggilan kepada utusan Allah Rasul seperti kamu memanggil sebagian dari kamu yang lain. Ini ayatnya Allah. Berarti apa? La taj'alu du'a ar-rasuli. Kalau janganlah kamu memanggil Rasul dengan ucapan seperti ucapan kamu dengan yang lainnya. Berarti harus ada ucapan yang lebih hormat, lebih meninggikan derajat dan sebagainya. Makanya para ulama kita memakai kata Sayyidina. Terakhir, ya ini Pak Usrawi apa terakhir? Fatwa Darul Ifta Mesir, fatwa ya. Fatwa Darul Ifta Mesir
itu nomor 292. Ulama-ulama Mesir ada majelis namanya Majelis Fatwa Mesir. Ulama gede-gede ini, besar-besar. Ketika ditanya bagaimana hukum Sayyidina, nah di dalam pendapat itu dikatakan bahwa Sayyidina itu sunnah dan dianjurkan, sebab itu etika dan adab menghormati Kanjeng Nabi, adab itu didahulukan daripada al-ittiba atau mengikuti. Jadi ada kaidah adab begini, ya. Etika dan adab itu didahulukan daripada al-ittiba atau mengikuti. Banyak orang yang mengikuti ittiba sunnah, ikut sunnah, tetapi tidak punya adab. Contoh, ketika habis sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, lainnya zikir, langsung berdiri, melewati berbagai soft di depan sampai belakang. Ya ini ya adabnya di mana gitu loh. Sunnah ya sunnah, tetapi adab tetap dipakai. Saya garis bawahi, mari kita ittiba sunnah, tetapi sunnah yang paling besar Kanjeng Nabi adalah sunnah akhlakul karimah. Ya. Percuma jenengan sunai kuwatah, tapi dodeng wong liya salah, nggak punya akhlak. Dongke, saya al ibadah paling sunnah, jenengan ndak nyunnah, akhlaknya di mana? Makanya saya garis bawahi, adab atau etika harus didahulukan daripada al-ittiba atau mengikuti. Paham ya? Pun adzan. Nah, para rahimakumullah. Nah, itu kan mazhab Syafi'i yang mengatakan Sayyidina sunnah. Oh, sebentar. 4 mazhab tak oncei sekarang. Contoh, mazhab Hanafi. Bagaimana pendapat tentang Sayyidina? Ulama mazhab Syafi'i, Imam Alauddin Al-Haskafi Al-Hanafi yang wafat 1677 Masehi, dalam kitabnya Ad-Durrul Mukhtar, beliau mengatakan bacaan Sayyidina itu hukumnya sunnah, maka dianjurkan lebih baik memakai Sayyidina. Ini pendapat ulama besar dari mazhab Hanafi yang menyatakan Sayyidina adalah sunnah, lebih baik dipakai ketika baca sholawat. Tidak hanya Syafi'i itu, makanya ayo kita buka kitab-kitab para ulama. Ya. Yang kedua, bagaimana mazhab Maliki tentang Sayyidina? Mayoritas mengatakan boleh memakai Sayyidina atau Sayyid. Ini pendapat siapa? Pendapat Ibnu Athaillah As-Sakandari yang mengarang kitab Al-Hikam, yang wafat tahun 1309 Masehi di Mesir. Beliau mengatakan dalam kitabnya boleh memakai Sayyid atau Sayyidina. Juga pendapat Imam An-Nafrawi Al-Maliki, juga pendapat Imam Al-Hattab Ar-Ru'yani Al-Maliki, juga pendapat Imam Ahmad Al-Mazruk Al-Maliki, juga pendapat Imam Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasan Al-Maki. Sudah selesai. Mazhab Maliki mengatakan boleh memakai kata Sayyidina. Berarti tidak hanya Syafi'i saja yang mengatakan Sayyidina. Cuma orang-orang yang menerangkan hukum Sayyidina tidak jujur. Kenapa? Sebab mereka tidak menerangkan hukum-hukum yang menyeluruh di dalam bacaan Sayyidina. Ini bisa kita katakan begitu para hadirin, ya. Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj, seorang Syekhul Islam dari mazhab Syafi'i yang wafat tahun 1596 Masehi, beliau mengatakan tegas bahwa pengikut dari mazhab Syafi'i
itu lebih afdal pakai sayyidina. Pendapat Imam Ar-Ramli, imam besar dari mazhab Syafi'i yang punya gelar Asy-Syafi'is Shaghir, Imam Syafi'i kecil. Ya sudah, enggak usah mamang kita, enggak usah mamang. Ya enggak usah mamang. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari atau dalam kitab saya lupa kitabnya itu, mengatakan la ba'sa bi ziyadati siyadah. La ba'sa bi ziyadati siyadah. Tidak apa-apa kita menambah kalimat sayyidina. Tegas lagi siapa? Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, dalam kitabnya mengatakan begitu anjuran untuk memakai bacaan sayyidina. La ba'sa bi ziyadati sayyidina qabla Muhammadin. Tidak apa-apa menambahkan kalimat sayyidina sebelum nama Muhammad. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, ya. Ini tegas sekali para hadirin rahimakumullah. Imam Ibrahim Al-Bajuri dalam kitabnya Hasyiyah Al-Bajuri, beliau mengatakan al-aula dzikri siyadah, lebih afdal, lebih utama zikir menggunakan sayyidina, li'anna afdhala sulukil adab, sebab itu keutamaan dari jalannya akhlak atau adab. Berarti kesimpulannya dari Imam Al-Bajuri, beliau mengatakan memakai sayyidina itu berarti adalah afdal min sulukil adab. Jadi bagian dari keadaban atau akhlakul karimah. Coba yang pernah umroh ya, yang pernah umroh, yang pernah haji, coba kalau kita melihat di Google kalimat kaligrafi di dalam Ka'bah ya. Coba sama lihat, teliti. Sayyidina. Ada dinding dalam Ka'bah bukan dalam Ka'bah. Ada kaligrafi Sayyidina. Kalau sampai di tol antara tol Madinah dan Mekah, itu banyak kalimat kaligrafi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau jenengan mau masuk ke Madinah, ya, masuk ke Madinah, ada baliho besar sekali ya. Baliho besar sekali, itu ada kata-kata Sayyidina Rasulillah nastaku li ru'yatihi. Gede itu. Ya, kalau yang perhatikan, mau masuk Madinah, kota Madinah, batasnya kota Madinah, ada baliho besar sekali yang bertuliskan Sayyidina Rasulillah nastaku bi ru'yatihi. Sayyidina Rasul nastaku, saya rindu terhadap memandang beliau. Loh, bayangkan, ada kata sayyidina. Jadi tidak harus kemudian menyalahkan sing sayyidina bid'ah, kata siapa bid'ah. Kok tak buka no Imam Ibnu Taimiyah, tak buka kan penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tak jelaskan tentang pendapat Ibnu Muflih, Ibnul Jauzi dari mazhab Hambali. Loh, kok menolak? Susah ya. Makanya para hadirin, kita harus membuka wawasan bahwasanya perbedaan pendapat itu sebuah keniscayaan, sebuah fakta yang harus kita hadapi. Dan perbedaan pendapat di dalam tata cara sholat ini, ulama-ulama besar itu tidak kemudian menyimpulkan dengan hawa nafsunya, tapi dia menyimpulkan dengan ilmunya. Ya, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.